Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh panitia Al-Madinah Mutiara Sunnah Travel dan kru yang telah mengadakan acara positif ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, materi kita adalah perisai rumah tangga. Saya tadi sempat buka di KBBI, apa sih makna perisai itu? Perisai adalah alat untuk menjaga diri dan menangkis senjata. Pertanyaannya, apakah rumah tangga itu memerlukan hal itu? Apakah rumah tangga itu memerlukan perisai untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan untuk menangkis senjata musuh? Dan apakah ada senjata musuh yang dilesatkan ke rumah tangga kita? Jawabannya ternyata ada. Sehingga perisai itu memang harus ada di rumah tangga kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, rumah tangga itu ada karena diikat oleh ikatan pernikahan. Sedangkan menurut Al-Quran, apa sih pernikahan itu? Apa sih akad nikah itu? Menurut Al-Quran, nikah itu Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para wanita telah mengambil dari kalian wahai laki-laki mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang agung, tali yang kokoh. Sehingga menurut Al-Quran, akad nikah adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, yang agung, yang sakral. Lah, setan tahu hakikat ini. Maka setan berusaha mengurai ikatan tersebut. Setan berusaha
membatalkan perjanjian yang sakral tersebut. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Jadi iblis itu punya singgasana, punya istana. Singgasana dan istananya iblis ditaruh di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian di atas singgasananya iblis mengirim bala tentara. Kirim semua bala tentaranya. Fa'adnahum manzilatan a'damuhum fitnatan. Tentara iblis yang paling tinggi kedudukannya, yang paling agung kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling pandai menggoda anak Adam. Disebar semuanya. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Kemudian datanglah prajurit iblis ingin melaporkan usahanya, dan mereka berkata, fa'altu kadza wa kadza. Wahai baginda iblis, fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah berhasil melakukan ini dan itu. Aku menjadikan anak Adam melakukan dosa ini dan maksiat itu. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Awakmu durung nglakoni apa-apa. Kamu belum berhasil. Saya mau tanya, padahal sebenarnya sudah berhasil belum tadi? Tolong jawab, sudah? Tapi menurut iblis belum. Sampai datang prajurit tentara yang berkata, wahai baginda, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Wahai baginda, maksudnya iblis, tidaklah aku tinggalkan anak Adam kecuali aku berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Maka iblis berkata, ni'ma anta, engkaulah sebaik-baik prajuritku, engkaulah sebaik-baik tentaraku. Jadi menurut iblis, keberhasilan prajuritnya itu diukur apakah dia bisa memporak-porandakan rumah tangga muslim apa tidak. Kalau berhasil, berarti dia tentara hebat. Kalau nggak berhasil, kata setan, kamu belum melakukan apa-apa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalil yang nyata bahwa rumah tangga kita itu dipantau iblis di atas singgasananya. Mau gak mau, kita siap apa kita siap, kita sadari atau tidak, rumah tangga kita dipantau oleh iblis dan bala tentaranya. Sehingga rumah tangga kita ini memerlukan perisai. Jelas? Mic-nya jelas? Yang jelas mic-nya apa suara saya? Atau dua-duanya? Jelas ya? Jadi butuh rumah tangga kita itu butuh perisai. Apa saja perisai rumah tangga? Ditulis ya. Tulis, nanti saya tanya, nggak bisa saya jewer. Apa saja perisai rumah tangga kita? Yang pertama, tatbiq al-adab al-islamiyah fi buyutina. Sudah ditulis? Jelas belum? Karena belum mengerti bahasa Arab.
gitu. Nah, belajar bahasa Arab, daftar ke Ma'had Al-Ihsan Surabaya atau ke Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Sekalian promosi tidak apa-apa saja. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebagai perisai rumah tangga kita agar tidak diserang setan, yang pertama adalah tatbik al-adab al-islamiyah fi buyutina. Mengamalkan adab-adab islami dalam rumah tangga kita. Itu perisai yang paling top, paling utama. Mengamalkan adab-adab islami dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, saya mau ngomong, tolong dijawab atau tolong disebutkan. Sebutkan adab-adab atau perilaku kita di dalam rumah. Ketahuilah itu pasti dikaitkan Nabi dengan setan. Saya ulangi ya. Adab-adab Islami yang diajarkan Nabi di dalam rumah selalu dikaitkan Nabi dengan setan. Mau bukti? Saya buktikan. Satu contoh, adab masuk rumah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu, idza dakhala ar-rajulu baitahu, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Seorang laki-laki masuk rumah mengucapkan bismillah, assalamualaikum, ngucap bismillah ketika makan, ngucap bismillah ketika, ngucap bismillah ketika masuk, ngucap bismillah ketika makan. Qala syaitan, setan berkata kepada anak buahnya, la mabita lakum wala asya'a, kalian gak bisa masuk rumah ini dan kalian gak bisa makan di rumah ini. Wa idza dakhala ar-rajulu baitahu wa lam yadhkurillah inda dukhulihi, kalau ada seorang masuk rumahnya enggak ngucap bismillah, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabita, kalian bisa masuk di rumah ini. Dan kalau makan gak baca bismillah pula, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa makan di rumah ini, kalian bisa masuk di rumah ini, bisa menginap di rumah ini. Makanya jangan sepelekan bismillah assalamualaikum. Pegang omongan saya, kalau ada rumah tangga berantakan, itu karena penghuni rumahnya itu kalau masuk gak ngucap salam. Karena assalamualaikum itu kuncinya setan. Kalau kita bismillah, assalamualaikum, kita masuk, setan berkata, la mabita lakum, kalian gak bisa menginap di rumah ini. Karena zikir bismillah assalamualaikum. Makanya kalau ada rumah tangga berantakan, percaya omonganku, itu penghuninya nggak ngucap salam. Di antara sebabnya, coba, assalamualaikum ya Allah, berikan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan bagi rumah tanggaku. Sepele Pak. Ini baru satu adab. Adab apa tadi? Masuk rumah. Yang lain sampean sebutkan saja, nanti tak carikan dalilnya. Setelah masuk rumah apa? Makan. Tadi sebutkan makan tadi. Masalah makan sekarang, kata Rasulullah, kul biyaminika, makanlah tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimali. Makan minum tangan kanan. Sesungguhnya setan itu makan dan minumnya tangan kiri. Pertanyaan saya, berarti masalah makan dikaitkan sama setan apa enggak? Dikaitkan.
Barang siapa membaca bismillah ketika makan, setan berkata, la asya'a, kalian gak bisa ikut makan di rumah ini. Itu baru dua. Satu masuk rumah, dua makan. Yang nomor tiga sebutkan saja. Masuk kamar kecil. Kata Rasulullah, kalau kamu masuk kamar kecil, bacalah doa. Bismillahi. Terus, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Saya mau tanya lagi, dikaitkan sama setan apa enggak? Dikaitkan. Apalagi? Mau hubungan badan? Mana yang sudah nikah? Saya tes satu-satu itu. Kalau nggak bisa, kalau saya jadi KUA nggak tak nikah, kalau nggak hafal doa ini. Kata Rasulullah, barang siapa hubungan badan suami istri membaca doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan kau rezekikan kepada kami. Barang siapa membaca doa ini kemudian lahir anak, maka anak ini terlindungi dari syaitan. Saya mau tanya, berarti masalah jima dikaitkan Nabi sama setan apa enggak? Kaitkan. Apalagi? Tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awar rajulu ila firashihi." Barang siapa mau rebahan, mau tidur, atahu malakun wa syaitonun. Barang siapa mau tidur, datanglah malaikat dan datanglah syaitan. Fayaqulul malaku, malaikat berkata, ihtim bi khairin, tutuplah malammu dengan kebaikan, berdoa, baca ayat kursi. Tapi setan berkata, ihtim bi syarrin, tutuplah malammu dengan kejelekan. Fa in dzakarallah, kalau dia tidur dengan zikir kepada Allah, maka dia tertidur, malaikat menjaganya. Tapi kalau dia tidak membaca ayat kursi, tidak baca zikir, maka setan menggodanya. Dan setan bisa datang lewat mimpi. Kata Rasulullah, mimpi itu ada 3. Mimpi yang pertama, hadithun nafsi, bisikan hati, yang gak baik, gak jelek. Yang kedua, takhwifus syaitan, mimpi itu adalah datang dari setan, ditakut-takuti lewat mimpi. Yang nomor 3, minallah, dari Allah. Dan Rasulullah mengatakan, perhatikan, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia terlindungi dari setan, setan tidak mendekatinya sampai subuh hari. Dan Rasul sebelum tidur kan, tangan kanan, tangan kiri dikumpulkan begini, terus diapakan? Ditiup. Terus dibacakan kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus diusap ke seluruh tubuh. Dilakukan berapa kali? 3 kali. Mengapa Rasulullah meniup dulu baru membaca? Kenapa, Mas? Kenapa Nabi kok disebul dulu baru dibaca? Mukhalafatu lil kahin, untuk menyelisih mbak dukun. Karena mbak dukun itu sukanya mantra dulu baru disebul. Kan gitu kan. Rasul tidak mau diselisih, ditiup dulu baru dibaca. Itu semua adab di dalam rumah dikaitkan Rasulullah dengan apa? Penjagaan dari setan. Keluar rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar rumah membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Barang siapa keluar rumah baca doa ini, kata Rasulullah, dikatakan kepada orang tersebut, hudita, kamu diberi petunjuk, sehingga kalau mau main kemana gak tersesat, gak salah masuk jalan tol.
Ada yang masuk seharusnya masuk tol ini keliru, balik waduh. Itu biasanya nih berangkat gak ngucap doa ini. Ya kata Rasulullah, barang siapa keluar dari rumahnya membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, dikatakan kepada orang yang berdoa tadi, hudita, kamu diberi petunjuk. Kalau jalan gak gampang kesasar. Penting itu. Makanya antum kalau meskipun pakai GPS, kalau gak baca doa itu bisa jadi disasar no karo. Ya, harus baca doa itu biar gak kesasar. Kemudian wakufita, kamu dicukupi. Perbekalanmu gak akan habis tengah jalan. Dicukupi sama Allah. Wawukita, kamu dilindungi, gak kena gendam, gak kena hipnotis, gak kena begal, gak kena rampok tengah jalan. Dan yang paling nomor 3, paling inti sesuai materi, wayatanaha anhu syaiton, dan syaitan akan menyingkir darinya. Makanya gak ada orang kalau baca doa itu terus diwedeni sundel bolong, gak ada. Dan sama jangan takut sama medi, Pak. Kalau ketemu medi, ya kalau sampean jalan di samping kuburan terus ada pocong, datangi tempelengan. Insya Allah menungso iku. Pocong iku menungso, itu modus, Pak. Zaman biyen iku orang-orang itu pergi ke pasar malam hari. Zaman dulu di desa-desa itu, desa saya, ke Lamongan Kota, dulu ibu saya, mbak saya itu jalan kaki. Bawa hasil panen, bawa hasil tambak, dijual ke Lamongan jalan kaki. Itu modus, ada pocong di kuburan, tujuannya orangnya takut, barangnya ditinggal. Paham gak maksud saya? Makanya kalau ada setan pocong, ketahuilah itu manusia. Parani, kuwaploken. Insya Allah ngomong acuh. Jangan takut sama setan. Dan sunnahnya para salaf begitu. Para salaf kalau ditemui setan, didatangi, diwantemi setan. Dan setan itu, mohon maaf, dan di negara Arab itu gak ada setan-setan beraneka ragam kayak di Indonesia. Ada sundel bolong, ada gendruwo, spesialisasinya berbeda-beda. Ada yang tempatnya di rumah sakit, ada setan ini, di kuburan setan ini. Di Arab gak ada. Jadi setan-setan itu lahir dari imajinasi kita sendiri. Makanya ada suter ngesot, ada gendruwo, ada sundel bolong, ada kuntilanak. Bedanya kuntilanak karo sundel bolong apa? Allah alam. Itu karena imajinasi kita yang ketakutan, makanya muncul setan-setan itu. Tak boleh kita takut sama setan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak boleh takut. Kembali ke materi. Ini baru nomor 1, Pak. Perisai nomor 1. Apa tadi poinnya? Menerapkan adab Islami dalam rumah tangga kita. Makanya mas-mas yang baru nikah, yang baru hijrah, berumah tangga, pegang yang nomor 1 ini. Ya, amalkan ini. Adab-adab dalam rumah tangga kita. Karena ini adalah perisai dari setan. Baru nomor pertama itu. Nomor yang kedua, perisai rumah tangga dari setan adalah qiraatul Quran. Jadikan rumahmu tempat dikumandangkannya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya rumahmu gak seperti kuburan, bacakanlah Al-Quran. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini dalil bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Siapa yang tahu segi pendalilannya? Saya ulangi ya. Yang bisa saya kasih hadiah dari panitia.
Saya ulangi. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kata para ulama, ini hadis menunjukkan kuburan bukan baca Quran. Kuburan bukan tempatnya baca Quran. Pertanyaan saya, mana segi pendalilannya? Monggo. Pakai mic. Bisa? Ya. Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut. Ngomongi gak paham kabeh mafhum mukhalafah iku apa? Kebalikan. Gimana? Jangan jadikan rumahmu sebagai hiburan. Karena sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Berarti kalau di kuburan itu karena tidak dibacakan Al-Quran, maka syaitan banyak di situ. Maka kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Ya. Berarti jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, supaya nggak seperti kuburan bacakan Al-Quran. Itu menunjukkan berarti kuburan bukan tempat bagus. Jazakallah khair. Tak tambahi mas, yang besar mas. Aku lebih Jawa dibanding beliau. Satu, nomor dua membaca apa tadi? Al-Quran. Dan manusia terhadap Al-Quran macamnya ada 4. Yang pertama adalah orang yang tipenya seperti buah utrujah. Buah utrujah itu orang yang tahu buah utrujah? Utrujah itu buah dari kejauhan aromanya wangi dan rasanya manis. Kata Rasulullah, ini perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Quran. Jadi manusia terhadap Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama tipe buah utrujah. Ketik di internet utrujah, muncul buah. Ya, lihat sendiri nanti, repot saya jelaskannya. Kalau nggak tahu datang ke saya, minta udono internet ini. Utruja ini aromanya wangi, rasanya enak. Dari kejauhan tercium aroma wanginya dan rasanya manis. Tipe pertama ini tipe seorang mukmin yang pandai baca Quran. Aromanya wangi, rasanya manis. Yang nomor 2 tipe tamroh. Tamroh itu kurma. Rasanya manis tapi nggak ada aromanya. Ini orang mukmin tapi nggak pandai baca Quran. Manis tapi nggak ada aromanya. Jelas? Tipe yang nomor 4, sengaja saya salahkan. Ngantuk apa nggak ngantuk sampai ini? Nomor berapa? Nomor 3 tipe roihana. Roihana ini kalau saya cari di internet, roihana itu daun kemangi. Wangi tapi rasanya pahit. Wangi tapi pahit. Ini tipe orang munafik yang pintar baca Quran. Tipe orang munafik tapi pintar baca Quran. Kalau dalil pintar, baca kitab kuning pintar, tapi mengatakan jilbab gak wajib. Ya kurang munafik itu. Ya, contohnya kayak gitu. Meskipun gak tak sebut nama ya kamu paham kabeh kan? Ya. Yang nomor 4 tipe handolah. Handola itu buah pak, kayak semangka tapi gak semangka. Labu, gak ada aromanya tapi pahit luar biasa. Ini tipenya orang munafik yang gak bisa baca Quran. Sudah gak ada aromanya, pahit lagi.
Lah, kita umat Islam harus berusaha menjadi yang pertama. Tipe apa tadi? Utrujah. Kalau saya sudah pernah lihat langsung pohonnya di Arab aja, tumbuhannya pernah lihat. Ya, utrujah. Oke, sekarang kembali ke materi inti. Perisai yang nomor berapa ini? Perisai yang nomor 3 adalah al-isti'adzah minasyaiton. Biasakan berlindung dari setan. Makanya Rasulullah ngajari kita, barang siapa singgah di suatu tempat, hendaklah dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah kemanten baru, ya, istrinya dipegang kepalanya nih, terus bacain doa ini. Gimana? Allahumma jannibna, belum itu. Susu aja. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku berlindung, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari istriku ini dan kebaikan tabiat yang kau berikan kepadanya. Wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan sifat istriku ini. Antum dulu waktu nikah baca gitu enggak? Ya terlanjur, nanti kalau nikah lagi aja baca itu. Ya. Nanti kalau lupa tanya saya, kalau menikah lagi baca doa itu. Ya. Serius? Ya. Itu penting itu, Pak. Penting sering beristiadzah. Nabi mengatakan kalau kamu singgah di suatu tempat, bacalah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan seluruh makhluk. Dari kejelekan makhluknya Allah. Nah, saya mau tanya, makhluk itu apa sih? Makhluk itu selain Allah. Ini doa perlindungan sapu jagat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk, dari kejelekan apa yang Ia ciptakan. Makhluk adalah selain Allah. Berarti nek sampeyan baca doa ini, berarti begal masuk, gendruwo masuk, kalajengking masuk, ular masuk, tikus masuk, setan masuk, semua kejahatan masuk. Makanya doa itu terus. Ya, makanya sampean kalau datang liburan ke Batu, ke Puncak, nyewa villa jarang ditempati, bawa anak kecil, kadang anak kecil rewel kalau tengah malam, itu mungkin antum lupa nggak baca doa itu. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu singgah di suatu tempat, bacalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejelekan makhluk. Lah makhluk itu siapa? Selain Allah. Jadi semua sapu jagat masuk di situ. Jinnya, setannya, orang nakalnya, genderuwonya, begalnya, rampoknya, pencurinya, masuk semuanya. Itu nomor piro itu? Nomor 3. Nomor 4. Meniadakan gambar-gambar bernyawa dan anjing di rumah tangga kita. Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan ada rupakannya. Suro itu apa sih? Banyak yang belum paham suro. Suro itu yang ada wajahnya, yang ada ininya loh. Termasuk lukisan, termasuk pahatan, termasuk patung, termasuk lukisan, termasuk apa lagi? Yang ada gambarnya, gambar wajahnya. Suro dalam bahasa Arab itu ini loh.
Paham maksudnya? Nah, ini tinggalkan, nggak boleh. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lama nunggu malaikat Jibril nggak turun-turun. Kenapa Jibril kok terlambat ini? Wahyu nggak turun. Ternyata di bawah ranjangnya Rasulullah itu ada jirwul kalbi, ada anak anjing. Jangan dibahasa Jawakan karena nggak enak didengar. Tahu ya? Di belakang ranjangnya Rasulullah itu ada jarwul kalbi, ada anak anjing. Ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah mengatakan, "Ahriju, keluarkan, keluarkan, keluarkan." Setelah anak anjing dikeluarkan, baru malaikat turun. Rasulullah bertanya, "Lima tata'akharta ya Jibril?" Wahai malaikat Jibril, kenapa panjenengan terlambat? Kata malaikat Jibril, "Nahnu ma'asyiral malaika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun." Kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumahnya itu ada anjing dan ada patung gambar lukisan bernyawa. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang selanjutnya. Masih lama kan? Sampean sabar enggak? Nah, kalau sampean sabar aku sabar. Pokoknya aja ndelok jam lho ya awakmu ya. Aku nyampe no semangat ana wong siji ndelok jam. Oh, gak konsentrasi aku. Aja ndelok jam, ya. Taib. Di antara perisai rumah tangga, setiap suami istri, kalau tadi kan masalah rumahnya, yang dibentengi rumahnya, yang tadi saya sampaikan itu membentengi rumahnya. Sekarang pribadinya juga butuh dibentengi. Kalau ingin rumah tangganya selamat, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, suami istri itu diberi perumpamaan oleh Allah. Tidak ada perumpamaan suami istri di dalam Al-Quran kecuali dengan satu perumpamaan ini. Pertanyaan saya, apa itu? Pakaian. Jadi Al-Quran memperumpamakan suami dan istri seperti libas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istrimu itu pakaian untukmu dan kamu pakaian untuk istri-istrimu. Berarti kalau rumah tanggamu ingin bahagia, ingin terhindar dari setan dan bala tentaranya, kamu harus bisa menjadi pakaian untuk pasanganmu. Nah, fungsi pakaian itu ada berapa? Fungsi pakaian itu minimal ada 3. Suami istri harus bisa menjadi pakaian satu sama lain. Nah, pakaian fungsinya ada 3. Fungsi yang pertama, fungsinya adalah satrul aurah, menutup aurat. Itu fungsi pertama. Fungsi dari pakaian adalah menutup aurat. Apa maknanya? Maknanya setiap suami istri harus bisa menutup aib satu sama lain. Seorang suami harus menutup aib istri, seorang istri harus menutup aib suami. Kalau suamimu punya kekurangan, jangan ceritakan ke orang lain. Kalau istrimu punya kekurangan, jangan ceritakan orang lain. Saling menutupi. Istrimu punya kekurangan A, kamu punya kelebihan B, kamu tutupi. Kamu punya kekurangan Z, istrimu punya kelebihan K, maka ditutupi. Itu fungsi dari pakaian. Saling menutupi. Saling menutup aib satu sama lain. Makanya nggak boleh seorang istri punya masalah sama suami, suaminya punya kekurangan, kemudian sang istri curhat atau curhat ke temannya suami. Nah, nggak boleh itu. Jangan. Bahaya. Ya, seorang istri jangan cerita aibnya suami kepada orang lain, apalagi kepada temannya suami, musibah. Jangan. Ya, jangan gampangan. Termasuk seorang istri jangan gampangan cerita ke ustadz kekurangan suami. Bahaya. Ya, jangan mudah-mudahan
menceritakan, Ustadz ini suami saya begini. Jangan gampangan seperti itu. Rumah tanggamu itu kalau sudah keluar aibnya dari tembok rumahmu, bukan rahasia lagi. Ustadz bisa menyimpan rapat, istrinya Ustadz belum tentu bisa menyimpan rapat. Betul apa enggak? Ya. Pokoknya disimpan, jangan gampang. Ya, cerita-cerita. Kalaupun terpaksa disamarkan, Ustadz, bagaimana Ustadz kalau ada seorang suami melakukan ini, pelanggar aturan. Lah, sebagai seorang istri itu harus apa yang dilakukan, Ustadz? Disamarkan. Meskipun Ustadznya ngerti, paling awakmu dhewe kan. Tapi minimal lah gak terus-terus vulgar begitu. Suami pun demikian. Suami kalau mempunyai istri punya kekurangan, gak boleh kekurangannya istri diceritakan ke temannya istri. Bahaya. Nah itu fungsi pakaian, saling melengkapi. Coba antum bayangkan seandainya manusia tanpa pakaian. Malu kita ini. Sama dengan orang waktunya nikah gak nikah. Seperti orang gak punya pakaian. Malulah kalian wahai para jomblo. Harus segera menikah. Tapi kalau belum waktunya tidak apa-apa. Kata Umar bin Khattab, perhatikan. Kata Umar bin Khattab, orang sudah waktunya menikah, kok tidak menikah, hanya ada dua kemungkinan. Gak ada nomor tiga. Sudah waktunya nikah, kok nggak nikah, hanya ada dua kemungkinan. Tidak ada nomor tiga. Yang pertama, ad-dhaif, orang yang lemah. Lemah maksudnya apa, Ustaz? Paham dewe awakmu kan? Layakum anuhu, tidak berdiri anunya, sehingga dia merasa nggak butuh sama wanita. Dhaif. Orang sudah waktunya nikah, punya harta, punya kedudukan, tapi nggak mau nikah. Kemungkinan yang pertama al-dhaif, orang lemah itu. Kemungkinan nomor dua al-fajir, orang rusak. Orang rusak nggak butuh nikah. Kalau pengen sate, nggak usah ngingkoni cempe. Pikiran, kamu paham dah? Orang rusak. Orang rusak nggak menikah. Butuh apa? Jajan di tengah jalan. Makanya orang yang sudah waktunya menikah kok nggak menikah, kata Umar bin Khattab, ada dua kemungkinan. Al-dhaif, orang lemah, atau yang kedua apa tadi? Al-fajir, orang rusak. Nah, tapi kalau sudah waktunya nikah, berarti dia bukan fajir, bukan? Berarti yang jomblo masih khawatir tertuduh dengan dua hal ini. Maka segeralah menikah, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua dari suami istri adalah fungsi kedua dari apa? Pakaian adalah lizina, untuk perhiasan. Sampeyan delok wong wis main nikah gak nikah gak pantas beluas. Ya? Karena fungsi dari nikah itu, fungsi dari suami, fungsi dari istri itu lizina. Bukan zina Indonesia. Berzina bukan itu. Az-zina. Ada taknya belakangnya. Az-zina artinya apa? Berhias. Nah, orang itu kalau ada suami dipantesi. Kalau punya istri jadi pantas. Nah, saling memanteskan itu maksudnya. Fungsi nomor dua. Fungsi yang nomor tiga, fungsi dari pakaian adalah melindungi. Saling melindungi. Kalau panas gak kepanasan. Kalau dingin gak kedinginan. Nah, itulah suami istri. Nah, terakhir, setelah itu tanya jawab. Suami dan istri dan anak, saya ulangi ya, anak kita dan pasangan hidup kita. Kalau saya ngomong di depan laki-laki berarti istri dan anak kita. Kalau saya ngomong di depan ibu-ibu berarti suami dan anak-anak kita. Itu macamnya ada tiga. Anakmu, istrimu, macamnya ada tiga. Ibu-ibu, suamimu, dan anak-anakmu, macamnya ada tiga. Mari kita paparkan tiga hal ini, kemudian kita bercermin, kita ini termasuk nomor berapa? Ya, yang pertama, anak dan istri kita
atau suami dan anak kita, yang nomor pertama bisa menjadi musuh. Bisa menjadi apa? Musuh. Anaknya sampean, istrinya sampean, suaminya sampean. Menurut Al-Quran, yang pertama bisa menjadi musuh. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu atau suamimu dan anak-anakmu aduwan lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, hati-hati. Yang ngomong Al-Quran. Jadi istri kita Pak, anak kita atau suami kita bagi ibu-ibu, itu model yang pertama bertipe sebagai musuh. Musuh ini tafsirannya ada dua. Tafsiran yang pertama, musuh di dunia. Istri cerewet, suami suka nempeleng, anak durhaka. Ini tipe anak, istri, suami menjadi musuh di dunia. Itu masih mending. Yang paling bahaya, musuh yang nomor dua, musuh di akhirat. Musuh di akhirat belum tentu musuh di dunia. Bisa jadi di dunia nggak ada masalah. Anak cinta istri, suami cinta istri, istri cinta suami. Istri minta apa diturutin. Sosialita, minta apa diturutin sama laki-laki. Minta mobil mahal dituruti. Minta ponsel mahal dituruti. Minta tas yang mahal dituruti. Bahagia, tidak pernah cekcok. Tidak pernah bertengkar. Suami pun disayangi istri, istri minta apapun disayangi suami. Tidak ada masalah di dunia. Tapi di akhirat belum tentu. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat mereka saling bermusuhan. Suamimu, istrimu yang kamu cintai, yang kamu setia sehidup semati, di dunia tidak pernah bertengkar, di akhirat belum tentu. Istrimu akan ditanya oleh Allah, hei wanita, kenapa kamu gak pernah pakai jilbab? Ya Allah, suamiku gak pernah ngajari aku. Sof, jahatnya istri kita. Di dunia minta apa kita turuti. Di akhirat, kalau ada celah sedikit, kita difitnah oleh istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya musuh di dunia. Ini yang berbahaya. Surat Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 67. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat saling bermusuhan. Ya, seorang anak ditanya, kenapa kamu dulu gak pernah sholat? Ya Allah, ayahku gak pernah ngajari aku ya Allah. Padahal minta apa diturutin. Sekolah yang paling bergengsi diturutin. Minta mobil diturutin. Di akhirat, ini anak memusuhi kita. Aku gak diajari sholat ya Allah. Kenapa kamu gak pakai jilbab? Ya Allah, ibundaku gak pernah ngajari aku ya Allah. Haulai adalluna. Mereka itulah yang menyesatkan aku di dunia. Fa'atihim adaban dhifa. Berikan adab berlipat ganda kepada mereka ya Allah. Jahatnya anak kita, jahatnya istri kita. Kalau kita tidak didik dengan agama Allah, akan menjadi musuh di akhirat. Itu bahayanya Pak. Makanya kalau punya anak dididik sing apik Pak, dipondokno, di ngertekno agama. Kalau sampean mati, Allah sediakan usia yang tersisa. Usia yang tersisa untuk kita adalah anak-anak kita. Kalau anak kita melakukan kebaikan, kita dapat kiriman pahala. Turfa'u darajatul abdi. Mayit diangkat derajatnya. Si mayit mengatakan, ya Allah, dari mana ini ya Allah? Amalanku pas-pasan ya Allah di dunia. Kata Allah,
waladuka istaghfarolaka. Anakmu di dunia memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Ya, didik anakmu dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik, orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, menjaga anak istri itu dengan dua cara. Allimuhum, ajarilah mereka, wa adibuhum, dan didiklah mereka. Jadi ada kata-kata allimuhum, ada kata-kata adibuhum. Alimu itu ngajari, transfer ilmu. Tapi nggak cukup, butuh adibu, didiklah, transfer adab, etika. Nggak cukup ilmu, tapi harus ada akhlak dan seterusnya. Itu ya, itu tipe istri, tipe anak, tipe suami yang pertama. Menjadi apa tadi? Musuh. Dalilnya surat apa? At-Taghabun ayat biro 14. Sik ngombe sik. Bismillah. Kemudian yang nomor 2, istri dan anak kita dan suami kita, tipe yang nomor 2 adalah menjadi fitnah. Kalau yang pertama musuh, yang kedua fitnah. Dalilnya kelanjutannya ayat tadi, surat Az-Zuhruf, surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu fitnah, bisa menjadi fitnah. Istri kita, harta kita, anak kita, tipe yang nomor 2 menjadi apa? Fitnah. Fitnah itu artinya apa di sini? Ibu-ibu apa, Bu? Ujian. Jadi hadirnya istri, hadirnya anak, hadirnya suami itu menguji kita. Mana yang kamu dahulukan, Allah atau mereka? Mau sedekah, istri merengek-rengek minta dibelikan hal yang gak penting blas. Terus sampean gak sido sedekah gara-gara omongannya istri sampean. Ah, ini ujian bagi sampean. Ini maksudnya fitnah. Sampean sudah niat, aku mau ngasih ibuku sekian. Terus bojomu ngomong, ojo akeh ngekek wong tuamu iku. Terus awakmu gak sido ngekei. Wah, itu fitnah bojo kayak gini iki. Berapa banyak anak yang dulu saleh setelah menikah gak berani sama istrinya, jadi anak yang lupa sama orang tuanya. Ini gak boleh, itu namanya fitnah. Istri yang seperti ini fitnah. Saya mau tanya, tolong yang hadir di sini, saya mau tanya, ada gak istri-istri itu yang sakit hati kalau suaminya baik sama ibunya? Ada gak? Ada, cok ngomong gak ada, gak kuro kok. Suaminya itu loh mau berbuat baik sama ibunya, sengidan. Ngerti sengitan? Delik-delik wedi konangan bojone. Enggak boleh. Pak, perhatikan, sampean cari ridho istrimu enggak akan bisa meskipun kamu jungkir balik. Makanya enggak ada ayat, enggak ada hadis yang mengatakan carilah ridho istrimu. Karena enggak mungkin. Enggak mungkin, apalagi kamu poligami, tambah gak iso blas. Makanya gak ono ayate, gak ono hadise, carilah ridho istrimu. Soalnya Allah itu ngerti, gak bakalan ridho wong wedok iku. Makanya Nabi mengatakan, seandainya kamu berbuat baik selama setahun, terus di ujung tahun kamu melakukan kekeliruan, maka istrimu akan mengatakan, kamu gak pernah berbuat baik padaku. 1 Januari sampai 30 Desember, kamu berbuat kebaikan. Bleset tanggal 31 Desember, awakmu melakukan kesalahan, bojomu ngomong, gak pernah awakmu apik blas. Iku wong wedok sing ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada hadisnya sesungguhnya surganya laki-laki di bawah ridho istri. Nggak irono. Soalnya Allah lo ngerti.
Wong rido itu wong wedok gak bakalan rido karo wong lanang. Apalagi nek mang jariku. Makanya gak ono syarat poligami, gelek ridone istri gak ono. Soalnya Allah ngerti gak ngira rido wong wedok iku. Tapi Al-Qur'an, tapi hadis Nabi, banyak ayat yang menunjukkan kamu harus cari ridho ibumu. Makanya jangan sampai kamu berbuat baik kepada ibumu gak jadi karena kamu takut sama istrimu. Lah istri yang seperti ini fitnah. Kamu jadi batu sandunganmu berbakti sama orang tuamu. Dan perhatikan ibu-ibu dan yang mbak-mbak yang baru nikah. Perhatikan omongan saya. Ini banyak gak dimengerti sama wanita. Lihat ya. Kalau ada suamimu, wahai ibu-ibu, wahai mbak-mbak, kalau suamimu berbakti kepada ibunya, jangan engkau larang. Kenapa? Karena suamimu sedang mengajari anak-anakmu untuk berbakti kepadamu. Itu sih nggak dipahami wong wedok. Seharusnya wong wedok nek duwe bojo lanang berbakti nang wong tuae, harusnya istri itu seneng. Kenapa kok seneng? Oh berarti nanti aku diperlakukan seperti itu oleh anakku. Kenapa? Karena suamiku mengajari anakku seperti itu. Tetapi kalau ada seorang istri, suaminya baik sama orang tuanya, dicegah, dilarang. Wallahi, percaya sama saya, ini istri nanti akan dibalas anaknya. Anaknya akan diikat oleh istrinya untuk gak berbakti sama dirinya. Makanya tetapi juga begitu, seorang suami harus menafkahi istrinya. Adapun nafkah, gak dikasih nafkah, tapi orang tuanya terus yang dikasih, ini juga gak boleh. Kasih, bahagiakan istrimu, berikan haknya. Tetapi kalau sudah dilunasi haknya, seorang istri gak boleh protes. Paham ya? Tapi kalau istri gak dikasih apa-apa, yang dikasih orang tuanya terus, lah ini teman juga. Laki-lakinya gak boleh juga ya kayak gini nih. Itu ya. Anak juga demikian. Suami juga fitnah ibu-ibu. Tadi yang saya contohkan adalah istri jadi fitnah. Sekarang suami pun jadi fitnah. Misalnya suami sampai ngomong sama sampean, "Mas, sampean niku kalau itu loh, sing hidup iso malik-malik tambono lho." Apa itu? Hidupmu iku tambono, Mas. Cek dawa lho, Mas. Cek ayu awakmu iku. Terus alismu itu keriken. Gantiin tato, tak bandani. Berapa sih? Nah ini ujian. Istri gak boleh ikut suami. Ini suamimu sedang menjadi apa tadi? Nomor 2, fitnah. Fitnah. Anakmu juga gitu. Pengen ini, pengen itu, gak mesti kau turuti. Karena itu fitnah. Jadi fitnah itu ada apa tadi? Ujian. Lah mudah-mudahan yang hadir di sini anaknya, istrinya, atau suaminya tidak menjadi musuh dan tidak pula menjadi fitnah, tapi mudah-mudahan yang menjadi nomor 3. Apa itu? Mas-mas yang bisa jawab saya dia. Yang nomor 3 apa? Tipe suami istri atau anak yang nomor 3. Ini kan materi yang sudah sering disampaikan ustadz-ustadz. Jadi saya melihat antum nih banyak yang tawaduk di sini. Ya, nggak mau jawab. Monggo silakan. Masya Allah, betul. Tipe istri, tipe suami, tipe anak yang nomor 3 adalah qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata, penentram jiwa, pelipur lara. Ini Allah nyatakan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah nyatakan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah ya Allah dari istri-istriku,
Lafadznya jamak ya, istri-istriku. Ini perlu digarisbawahi penting. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah dari istri-istriku. Kalau satu berarti istri tok. Dan anak keturunanku qurrata a'yun, penentram jiwaku, pelipur laraku, penyejuk pandangan mata, pelipur lara. Ini yang kita berusaha. Mudah-mudahan kita menjadi yang nomor berapa tadi? 3. Lah sampean harus hafal doanya. Sampean buka surat apa tadi? Al-Furqan ayat 74. Ya, mulai dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai kajiannya. Jadi saya simpulkan, kalau ingin rumah tangga kita ini terhindar dari setan, harus butuh perisai. Perisainya tadi ada berapa? Angkat tangan, sebutkan, dapat hadiah. Yang pertama, mengamalkan adab-adab Islami di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, menjadikan rumah tempat dikumandangkannya, diperdengarkannya Al-Quran. Nomor 3, ya, membiasakan isti'adah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan dan seluruh kejelekan makhluk. Terus nomor 4, ya, meniadakan gambar makhluk bernyawa. Terus tinggal sudah ya. Ya, dapat hadiah. Sekarang pertanyaan berikutnya, silakan. Nanti monggo silakan tanya. Sekarang saya tanya dulu. Silakan yang bisa jawab angkat tangan. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Yang angkat tangan dapat hadiah. Saya nggak ngomong yang bisa jawab dapat hadiah loh. Yang saya omongkan yang angkat tangan dapat hadiah. Saking lumane aku itu. Bukan sing so jawab loh. Dapat hadiah, Mas. Tolong dioper ke beliau. Siapa yang angkat tangan tadi? Beliau. Depan kamera. Oh iya, boleh 2. Pertanyaannya, sebutkan tipe ya suami, istri dan anak menurut Al-Quran dan sebutkan dalilnya. Yang pertama, bisa menjadi musuh. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Yang kedua, menjadi fitnah, yaitu surat At-Taghabun ayat 15. Terus nah, Masya Allah, betul. Nah, karena Ustaz Abu Zubair sudah datang, monggo kalau ada pertanyaan diarahkan ke beliau. Saya bagian dengarkan saja atau bagian baca soal ya. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, sesi pertama dan kedua materi ajak kami ke surga dan juga perisai rumah tangga sudah selesai kita dengarkan dari kedua narasumber, yakni Ustaz Abu Zubair Awali dan juga Fadlan Hamzah. Dan kedua-duanya beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Semua Menarare. para peserta daurah pada hari ini. Namun sebelum soal-soal ini kita bacakan, sekali lagi kami sampaikan bahwa acara daurah sehari ini akan diselenggarakan oleh Majelis Taklim Ulama Jannah yang disponsori, diorganisir oleh PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Dan alhamdulillah qadarullah, kedua ustaz kita yang berada di tempat ini, beliau ada jadwal bersama
promosi. Tak apa-apa. Boleh. Baik, para jemaah sekalian, kita bacakan soalnya. Hah? Saya bagian aku bagian Soal pertama. Bismillah. tes. Bagaimana cara menasehati istri yang melarang untuk silaturahmi ke orang tua? Jazakallahu khairan. Ini masalah benteng rumah tangga ini kaitannya. Loh, enggak. Ajak ke surga tadi itu kok. Betul, Ustaz. Iya. Nanti kalau salah mohon dikoreksi, Ustaz. Bagaimana menasihati istri yang menghalangi suami untuk silaturahim? Tadi saya katakan ya di awal, suami istri harus saling mendukung untuk berbakti kepada orang tua. Dan dalam hal ini seorang suami tidak boleh menggugurkan baktinya kepada orang tuanya karena takutnya kepada sang istri. Karena Anda tidak dituntut untuk mendapatkan ridho istri, tetapi Anda dituntut untuk memperoleh ridho dari orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Maka hendaklah seorang istri tersebut dinasihati baik-baik dan diingatkan tentang agungnya hak kedua orang tua. Dan masalah memutus silaturahmi itu bahaya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati al-qati, yani qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali rahim. Maka hendaklah tidak boleh seorang istri melarang suaminya, dan seorang suami tunjukkan kepada istrinya bahwa suami juga mau bersilaturahim ke keluarga istri. Mudah-mudahan dengan jalan itu si istri pun berlapang dada untuk mau diajak silaturahim kepada seorang ibu atau ibu kandung dari sang suami. Sekali lagi, apapun ibu kita itu mungkin dirasa pernah menyakiti kita, kita nggak boleh untuk memutuskan tali rahim. Karena unsur bakti itu ada 3, dan sering kita sampaikan di majelis-majelis ilmu bahwa intinya bakti ada 3. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima, berbuat baik, menyenangkan hati orang tua, memberi sebelum diminta. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yu'dhihima, kita nggak boleh menyakiti keduanya. Ada anak itu bisa ngasih orang tua tapi nyakiti. Harusnya dua-duanya berbuat baik dan tidak menyakiti. Lah dua-duanya itu banyak yang bisa para jamaah. Yang paling sulit yang nomor 3. As-sabru ala adahuma. Sabar dari gangguan kedua orang tua. Saya paham, banyak menantu yang gak cocok sama mertua. Itu kita tahu semua. Tapi seorang menantu, apalagi yang sudah ngaji, yang sudah ngerti ilmu, tidak boleh dia karena itu kemudian dia menghalangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Hendaklah dia menyisihkan perasaan-perasaan dan kita maafkan. Karena unsur bakti yang paling tinggi adalah as-sabr ala adahuma. Sabar dari gangguan kedua ibu bapak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah dikoreksi sama Ustaz Guda. Pertanyaan kedua untuk Ustaz Abu Zubair. Ustaz, apa boleh seorang suami berniat menikah lagi dengan janda kaya untuk mendapatkan hartanya di jalan Allah? Untung yang ditanya bukan aku ya. Mendapatkan hartanya. Hartanya di jalan Allah. Karena ingin menikahi janda kaya. Ya kalau niat silahkan aja orang mau niat nikah ya. Nikah itu wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menikah lagi itu juga bagian dari syariat Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang hendak menjalankan syariat Allah ini, yang pertama dia harus niatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Bukan untuk tujuan mendapatkan harta. Apa maksud Anda mendapatkan hartanya di jalan Allah ini apa? Ya.
Kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tentang niat. Nah, di situ Rasulullah SAW memberikan contoh bentuk keikhlasannya, yang ikhlas dan tidak ikhlas. Rasulullah SAW bersabda di penggalan hadis tersebut, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau kepada dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya sebatas kepada yang dia inginkan. Di sini tidak disebutkan lagi, hanya disebutkan dengan dhamir. Para ulama menjelaskan untuk menunjukkan kerendahannya. Jadi harus ikhlas. Anda menikahinya itu untuk apa? Misalnya Anda menikahinya untuk menjaga diri Anda, iffah, menjaga kesucian diri Anda karena Anda merasa Anda sudah layak, butuh untuk itu agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian kedua juga untuk mengayomi, membantunya, menolongnya. Sekarang Anda malah butuh dibantu, ini beda. Mengharapkan hartanya, ya. Jadi saya tidak paham apa maksud Anda karena Anda berniat mendapatkan hartanya di jalan Allah. Yang jelas, jika ingin menikah, menikahlah karena Allah, karena agamanya, bukan karena hartanya. Ingat, menikah karena agamanya, karena Allah, dan juga untuk menjaga kesucian diri Anda, kesucian dia juga, agar tidak terjerumus dalam maksiat. Allahu a'lam bishawab. Sudah jelas ya, Ustaz Fadlan, bagaimana kalau foto-foto itu tidak dipajang, tapi disimpan dalam lampu dan disimpan dalam kamar, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Iya. Seperti yang dijelaskan para asatidz kita, memang gambar, ya, kalau yang dimaksud itu kan foto ya. Foto memang ada perselisihan para ulama. Apakah foto itu yang tobik alaihi ismus surah fi hadal hadis? Apakah foto itu maksud dari surah dalam hadis ini? Memang ada perselisihan para ulama. Ya. Berbeda dengan lukisan yang jelas-jelas nyata, lukisan, pahatan, patung yang ada gambar wajahnya. Syekh Utsaimin sendiri beranggapan wallahu a'lam bishawab bahwa foto itu bukan bagian dari surah yang ada di hadis tersebut, karena foto itu tidak ada illa mudhohanya. Mudhoha itu artinya menyaingi Allah dalam pembuatan. Karena foto itu kan kita nggak intervensi apa-apa di situ. Berbeda dengan melukis, berbeda dengan membuat patung. Nah, dari segi hukum memang ada khilaf para ulama, tetapi wallahu a'lam bishawab, kata dalam bahasa Arab pun foto itu adalah bahasa Arabnya apa? Surah. Bahasa Arabnya foto itu sendiri dalam bahasa Arabnya adalah surah. Maka ikhtiyaton dalam hal ini, bahkan Syekh Utsaimin sendiri yang berpendapat itu bukan surah dalam hadis, bukan berarti beliau membolehkan apa? Dipajang. Ya, jadi dalam hal ini wallahu alam nggak boleh, apakah itu gambar yang sifatnya lukisan maupun gambar yang sifatnya apa? Pahatan maupun yang foto untuk dipasang di dinding-dinding, itu para ulama bahkan yang mengatakan itu bukan surah dalam hadis itu pun berfatwa untuk tetap tidak boleh dipajang, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya darurat seperti KTP, seperti foto ijazah. Itu sifatnya darurat, maka tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada hal-hal yang penting kemudian dipajang di dinding-dinding menimbulkan fitnah, orang melihat istrinya, orang melihat anak gadisnya, akan menimbulkan fitnah, maka di sini para ulama tidak menganjurkan atau bahkan melarang untuk memasang foto-foto tersebut di dinding-dinding. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bukan menambahkan karena tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Ustaz kita. Saya ingin sedikit membahas dari sisi lain, ya. Masalah foto ini. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Fadlan, hafizahullah taala, para ulama berbeda pendapat tentang hukum foto ini, ya. Nah, seperti Syekh Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin
Beliau termasuk yang mengatakan bahwa foto itu tidak termasuk seperti melukis. Namun begitu, terkait masalah foto yang disimpan di album, ya, terkait masalah foto yang disimpan di album, tetap beliau tidak membolehkan. Alasannya apa? Karena itu salah satu tabdzir, walaupun tidak dipajang. Itu membuang-buang harta. Difoto, dicetak, disimpan di album untuk apa? Lama-lama rusak begitu saja, ya. Jadi maksudnya memang dia tidak dipajang, disimpan di album, tetapi tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu beliau ketika mengatakan bahwa itu tidak termasuk foto, bukan berarti membolehkan, bermudah-mudah, tidak. Ini hanya menjelaskan status hukumnya. Makanya kalau tidak dibutuhkan, beliau juga tidak membolehkan, termasuk seperti berfoto, cetak, foto nikah, foto wisuda, foto anak-anak keluarga dicetak lalu disimpan di album, itu termasuk tabdzir. Ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya, dan memang ternyata tidak ada gunanya. Disimpan begitu aja, apalagi di zaman sekarang juga orang tidak akan pernah lihat itu lagi, paling dilihat di handphonenya saja lagi. Ya, jadi ini bukan menambahkan, bukan apa, tetapi ini membahas masalah yang gambar disimpan di album. Lebih aslam, lebih selamat, terlepas dari perselisihan ulama itu, lebih selamat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada gunanya. Allahu a'lam. Masyaallah. Jazakallah khair. Ustaz Abu Subhan, mohon dijelaskan Ustaz, mana anggota keluarga yang mahram dan mana yang bukan mahram terkait dengan jabatan Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Mana yang mahram dan mana yang bukan mahram terkait masalah jabatan. Mahram itu dibagi oleh para ulama kita menjadi mahram muakkad, mahram sementara, dan mahram muabbad, selama-lamanya. Nah, yang dibolehkan seseorang itu untuk berkhalwat dengannya, pergi berduaan dengannya, bahkan boleh dia berjabat tangan, itu adalah mahram muabbad. Mahram yang tahrimnya litakbir, mahram selama-lamanya. Siapa mereka? Saya mulai dari mahram sementara karena dia paling sedikit. Mahram sementara itu contohnya ipar. Ya, mahram karena pernikahan. Saudara atau saudari ipar. Adik, saudara atau saudari dari istri atau suami. Itu ipar, saudara ipar. Nah, ini mahram, maksudnya haram menikah dengannya selama dia masih menjadi suami atau istri saudara kita. Selama menjadi ipar. Kalau seandainya saudara kita sudah cerai dengan dia, habis kemahramannya, Anda boleh menikah dengannya. Ini muakkad. Ya, atau bisa juga mahram muakkad itu istri paman, suami paman. Nah, ini juga mahram muakkad, mahram sementara. Maka ini tidak boleh berkhalwat dengannya, tidak boleh berjabat tangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ipar, alhamu, beliau mengatakan alhamu adalah maut. Maut di sini maksudnya berbahaya. Ditanya tentang berkhalwat berduaan dengan saudara ipar, itu tidak boleh. Ya. Nah, mahram muabbad siapa? Mahram muabbad disebutkan di dalam surat An-Nisa. Disebutkan di dalam surat An-Nisa itu ayatnya saya lupa, tapi itu bisa dilihat di halaman terakhir dari juz 4. Di halaman terakhir dari juz 4. Kalau kita buka cetakan Al-Quran, cetakan Madinah, Mushaf Madinah itu, buka surat An-Nisa juz 4 itu 1, 2, 3, 4, halaman kelimanya. Halaman kelima dari surat An-Nisa itu. Pas di halaman terakhirnya itu disebutkan semuanya. Ya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum ila akhiril ayat. Silakan buka di situ, baca, disebutkan di situ. Ini pertama. Kemudian yang kedua termasuk mahram muabbad itu susuan. Mahram karena susuan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa susuan itu mengharamkan seperti nasab. Kalau yang di surat An-Nisa tadi mahram karena nasab. Ya. Nah, di situ ada ibu, mahram karena nasab itu, ada anak perempuan, ada saudari perempuan, kemudian juga anak Robibah, anak tiri kita. Ini misalnya antum nikah dengan seorang janda antum, kemudian antum dukhul. Nah, anak-anak dia itu menjadi Robibah bagi antum, itu mahram, dan dia kepada antum juga mahram, boleh berjabat tangan. Nah, disebutkan di situ semuanya, silakan lihat.
Kemudian susuan. Susuan itu mengharamkan seperti haramnya nasab, ya. Kemudian juga mertua. Mertua itu walaupun cerai dia muharram litabid itu. Haram menikah dengannya selama-lamanya. Nah, di sana disebutkan ada mahram-mahram mu'abbad itu. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika seorang anak hijrah kemana salah, namun orang tua menentang dengan mengatakan anak durhaka, meskipun si anak telah berbakti, apakah hal tersebut termasuk anak menjadi musuh atau fitnah bagi orang tua? Saya selalu salah di mata orang tua. Baik. Pertama yang harus kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat. La maksiata, ya Allah, astagfirullah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq. Jadi kalau yang dimaksud di sini, jika ibunya jenengan melarang jenengan untuk ikut kajian dan tetap menjadikan panjenengan harus di keyakinan lama, ikut acara selamatan, ikut acara-acara bid'ah, ikut acara syirik, maka jelas di sini tidak boleh kita ikut orang tua. Tetapi perlu diingat ikhwatal iman, ketika dalam hal ini kita tidak sama dengan orang tua, bukan berarti kemudian kita menunjukkan sikap yang arogan kepada orang tua. Dan sering saya sampaikan, ya, hal itu bisa diobati. Bagaimana cara kita mengobati itu? Yang pertama, tunjukkan akhlak yang baik kepada kedua ibu bapak kita. Tunjukkan bahwa setelah mengaji manhaj salaf, panjenengan semakin sayang sama bapak dan ibu. Mungkin dulu berangkat kita nggak pernah saliman, nggak pernah cium pipi. Mulai sekarang biasakan. Sebelum berangkat cium tangan ibu, ya, cium keningnya. Yang biasanya panjenengan tidak pernah bantu ibu cuci piring, mulai sekarang bantu cuci piring. Biasanya nggak pernah bantu ibu nyuci pakaiannya, mulai sekarang bantu cuci pakaiannya. Ibu Anda akan menilai, ya, ini anakku setelah ngaji salafi, setelah pakaiannya ini semakin berukut menutup aurat, setelah dia ini pakaiannya cingkrang, kok semakin sayang ya sama aku. Dulu nggak pernah seperti ini. Tapi semenjak ngaji, Masya Allah anakku sekarang perhatian. Tunjukkan, meskipun ibu gak suka, terus tunjukkan hal itu. Bahkan jangan malu. Ini memang gak semua anak bisa, tapi silakan dicoba. Insya Allah ini senjata ampuh untuk meluluhkan hati orang tua. Misalnya ibu sudah capek, bapak sudah capek, jangan malu untuk mengatakan, Pak, Bu, kalau jenengan kerso, monggo saya pijeti. Jangan menganggap itu tabu. Ya, Pak, Bu, saya pijiti, mungkin bapak ibu capek. Lakukan terus. Insya Allah ibu antum akan berubah pandangan, ayah antum akan berubah pandangan tentang dakwah yang sedang antum pegang. Ya, tunjukkan akhlak yang baik. Fa innal akhlaq al-karimah jisrun litabligh al-aqidah shahihah. Sesungguhnya akhlak yang baik adalah jembatan untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Ketika dalil sudah disampaikan dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kata orang Jawa, wong tuwa iku gak iso ditungkuli. Orang tua itu gak bisa digurui. Pak, ini gak boleh isbal. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pak, hukumnya celana di bawah kaki di neraka. Terus ngambil gunting, celananya bapaknya diguntingi. Gak akan suka orang tua seperti itu. Ketika dalil sudah dibacakan, disampaikan, gak mempan, sudah lewat akhlak yang mulia. Ketika akhlak yang mulia gak bisa mempan juga, antum bangun di tengah malam. Doa di penghujung malam. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu bapakku. Berikan kemudahan untuk menerima dakwah yang mulia ini. Jangan meremehkan doa. Ada hal yang gak bisa diubah dengan dalil, tapi bisa diubah dengan doa. Abu Hurairah nuturi ibunya. Ibu, ayo masuk Islam. Ucapkan la ilaha illallah ibu. Gak mempan. Diajari dalil, gak boleh menyekutukan Allah, gak mau. Tapi sedih Abu Hurairah ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong bantu aku ya Rasulullah agar aku
Agar ibuku dapat hidayah, bantu doa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan ibunya Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Abu Hurairah pulang, nyampe rumah. Abu Hurairah mendengarkan bunyi orang yang sedang apa? Sedang mandi, kemerciknya air. Kemudian tahan dulu, jangan masuk. Setelah itu ibunya keluar dari kamar mandi dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak harus ketika Anda sudah dalil disampaikan, orang tua belum bisa menerima. Tunjukkan dengan akhlak yang baik, terus akhlak yang baik. Minimal kalaupun ibu antum gak setuju, minimal ibu antum gak akan menentang antum. Oh, anakku ini sekarang Masya Allah, setelah ngaji kok sholatnya tepat waktu, selalu bantu aku. Dulu-dulu gak pernah. Terus doakan di malam hari. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk mendakwai bapak dan ibu antum. Wallahu a'lam. Pertanyaan ini dua Ustaz. Untuk Ustaz Fadlan ataupun Ustaz Abu Sudah. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya, yang pertama, entah ini Ustaz yang mana. Saya pernah mendengar pernyataan Ustaz di Instagram bahwa apabila istri banyak masalah perlu ditanyakan bagaimana posisi atau arti istri tersebut pada hati suaminya. Siapa yang pernah menyampaikan di Instagram? Instagram saya nggak pernah aktif. Ini menanyakan siapa? Iya. Nggak tahu saya. Mungkin Instagram Ustaz yang lain. Mungkin ya. Ya, maksud pertanyaan juga sudah jelas. Yang berikutnya lagi Yang berikutnya, Ustaz, apa hukum hipnoterapi? Terapi dengan metode hipnotis. Saya nggak paham ya, jadi saya nggak bisa jawab. Insya Allah Ustadzuna Abu Zubair yang bisa jawab. Jenenge repot gak paham mau. Apa? Pakai hipnotis gitu ya? Fadhil Ustaz. Saya punya pengalaman dengan hipnotis ini, orang-orang yang belajar hipnotis ini tahun 98-99. Ketika itu saya kenal dengan salah seorang mahasiswa Arab Saudi yang sekolah kuliah di Inggris, dan dia di sana ada jurusannya masalah hipnotis ini, hipnoterapi. Masya Allah. Iya, dia kuliah di sana. Jadi saya sering main ke rumahnya waktu itu di Jeddah. Dan dia dengan begitu semangat menjelaskan kepada saya manfaat hipnotis ini. Katanya bisa membuat orang yang penakut jadi berani. Bahkan kata dia, orang yang takut sama ular misalnya, bisa nanti dihipnotis jadi berani. Jadi dia menjelaskan banyak manfaat-manfaatnya. Saya tanyakan kepada dia, bisa nggak kalau seandainya ini bermanfaat hipnotis, bisa nggak merubah akidah seseorang? Kalau bisa, mendakwai orang kafir kan, hipnotis dia biar masuk Islam bisa. Akhirnya dia bilang, oh tidak bisa untuk keyakinan. Prinsip, akidah, keyakinan, ideologi seseorang tidak bisa dengan hipnotis. Itu satu. Kemudian saya tantang dia, bisa nggak kamu hipnotis saya? Akhirnya janjian, saya datang ke rumahnya, dihipnotis sama dia. Waktu itu dia dihipnotis, kondisi suasananya dibuat tenang di rumahnya itu. Lalu saya duduk seperti ini, disuruh pejamkan mata, rileks, harus rileks. Lalu dia mulai bercerita dahulu. Dulu saya belum Abu Zubair Hawari karena waktu itu 98 saya belum nikah ya. Nah, dia panggil nama saya Agus. Nama asli saya Agus Timar Putra. Mungkin banyak yang belum tahu jemaah ya. Tolong dicatat ya. Jadi Agus, dia bilang seperti itu. Sekarang Anda sedang berada, bayangkan Anda sedang berada. Dia memasukkan sugestinya, kan kalau hipnotis kan begitu. Dia tanamkan sugesti itu pada diri kita. Sekarang kamu sedang duduk di tepi pantai. Kamu seorang diri, angin sepoi-sepoi meniupmu, terasa sejuk, dan ombak silih berganti datang ke bibir pantai, lalu menyentuh ujung kakimu. Terasa sejuk di ujung kakimu. Rasakan sejuknya, rasakan dinginnya. Dan rasa sejuk air laut itu yang menyentuh ke ujung jemari kakimu itu merambat
terus ke atas sampai ke betismu. Sekarang dia terasa di betismu, terus ke lututmu. Sedalam hati ini ngapain? Di pantai nggak ada apa-apa, ini mana ada air, terus sampai ke hatimu, dan pokoknya engkau seolah berada di sorga. Engkau merasa nyaman, engkau merasa tenang. Lalu dia panggil, Agus, ya, mana turid? Gimana sekarang? Kamu sadar? Ya, sadar. Loh, kamu berarti tidak yakin tadi, nggak bisa ini. Kamu tidak percaya, kamu ragu-ragu, saya hipnotis, nggak bisa. Nah, ternyata nggak mempan hipnotisnya. Dia sudah jauh-jauh kuliah, bahkan dia lihat kan diktat dia untuk belajar itu, nggak mempan hipnotisnya. Kata dia, pikiran kamu lagi tidak konsentrasi, tidak fokus. Mungkin kamu mikir keluarga atau apa dan segala macam. Banyaklah alasannya. Dari situ saya berkesimpulan, ya, pengalaman itu sebenarnya hipnotis itu sebagaimana yang tadi saya contohkan, dia menanamkan sugesti. Dan hipnoterapi seperti itu juga kepada pasien-pasiennya. Dan di dalam Islam, motivasi-motivasi di dalam agama kita, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, petua-petua para ulama lebih baik, lebih afdal, lebih mulia lagi untuk bisa dijadikan sebagai sugesti-sugesti untuk menterapi orang, menyadarkannya, memotivasinya. Ya, oleh karena itu di rumah sakit kalau di Arab Saudi itu ada bagian bimbingan keislaman itu. Berkunjung ke kamar-kamar pasien-pasien itu, memberi nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, kemudian meruqyah mereka juga, selain mengobati dengan medis. Nah, di dalam Islam sudah ada. Sekarang saya tidak berbicara secara hukum dulu ya, karena sepenuhnya bagaimana hipnoterapi itu saya juga nggak tahu, tetapi ini pengalaman saya. Dan saya ingin saudara-saudari jangan tertipu dan cepat percaya dengan penamaan-penamaan yang dibuat-buat seolah-olah ilmiah. Dan hipnotis itu terbagi dua. Memang ada hipnotis dengan menanamkan sugesti-sugesti dan sihir bahasa, sihir bayan, dengan kata-kata menggiring seseorang itu, dan juga ada dengan menggunakan kekuatan jin, dibantu oleh kekuatan jin. Oleh karena itu berhati-hati. Dan saya ingin saudara-saudari tahu, begitu juga banyak orang kadang merujuk kepada psikolog, psikiater. Tidak sedikit psikolog dan psikiater malah membutuhkan bimbingan sebenarnya secara mental. Karena tidak akan ada yang bisa memberikan bimbingan agama. Tidak ada yang bisa membimbing manusia untuk hidup lebih baik kecuali dengan berpandukan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini baru-baru kita baca berita seorang psikolog, malah akhirnya dia mau menterapi pasien-pasiennya, malah banyak melakukan pelecehan-pelecehan kepada pasiennya. Ya. Nah, jadi kembalilah dan kepada Al-Quran dan Sunnah, bertanya kepada ahli ilmu. Ketika ada metode pengobatan yang baru selain dari medis dan juga bukan pengobatan yang syariah, maka berhati-hatilah. Jangan cepat percaya sebelum betul-betul kita tahu bagaimana sebenarnya konsepnya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah atau syariat kita. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, anak punya anak perempuan usia 5 tahun. Nah, dia bisa melihat makhluk gaib di mana saja, dan kita ketika menceritakan ciri-cirinya. Bagaimana cara menjelaskan hal tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Gantian. Sweet dulu. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Itu yang diistilahkan dengan indigo, betul ya? Wallahu a'lam, berdasarkan apa yang kita pelajari, disampaikan oleh para asatidz kita dan ulama kita, bahwa fenomena indigo ini sebenarnya itu menunjukkan bahwa sang anak tersebut ya dalam gangguan jin, ya, sehingga dia bisa melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Karena orang itu kalau normal nggak bisa lihat kayak gitu. Maka dari itu wallahu a'lam, yang harus dilakukan adalah dengan meruqyah sang anak tersebut, ya, diajari sholat, diajari baca Quran, bahkan diajarkan kepadanya akidah yang benar, diajari doa-doa, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, doa sebelum tidur, ya, membaca
3 surat terakhir, membaca ayat kursi, dan terus harus dirutinkan agar fenomena tersebut hilang dari sang anak. Jadi intinya wallahu a'lam bishawab, itu bukan merupakan keistimewaan, tapi justru itu adalah kekurangan bagi anak kita, sehingga itu harus dihilangkan dengan cara itu tadi, diajarkan akidah yang benar kepada sang anak, terus diajarkan kepadanya membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dilazimkan supaya dia senantiasa membaca doa zikir pagi dan petang dan doa sehari-hari. Dan kita sebagai orang tuanya pun harus terus mengawalnya ya, dan meruqyahnya. Ketika dia tidur misalnya kita bacakan surat Al-Fatihah kepadanya, baca ayat kursi, surat Al-Baqarah, atau juga 3 surat yang terakhir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz ada tambahan monggo. Anak berkeinginan menikah dan anak berumur 19 tahun. Karena sekarang lagi menilmu di salah satu mantan, bagaimana rasanya Ustaz agar anak bisa mengatur waktu, belajar dan belajar. Sungguh anak yang sekali menikah Ustaz akan dapat anak mohon nasihatnya. Mahat antum mungkin enggak? Mungkin ya. Bagus. Saudara, menikah di masa muda, kalau memang kita sanggup, kalau memang Anda sanggup untuk menjalankan tanggung jawabnya di zaman sekarang yang penuh fitnah ini, bagus. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menghimbau untuk menikah itu para pemuda, tetapi di situ ingat Rasulullah SAW mensyaratkan agar pemuda itu sudah memiliki ba'ah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah menyanggupi ba'ah, maka menikahlah. Hendaklah dia menikah. Ini pakai lamul amr. Di zaman yang penuh fitnah ini lebih ditekankan lagi agar dia aman dari fitnah. Nah, ba'ah ini apa? Ba'ah ini bukan sekedar kemampuan biologis, dia lebih makna ba'ah ini kemampuan dia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dia, memenuhi kebutuhan istrinya dan keluarganya, menafkahi. Nah, sekarang antum sanggup nggak? Saya pernah di Japri sama seorang anak muda, umurnya baru 17 tahun, masih SMA. Anak muda itu baguslah, dia mau bertanya kepada kita, Ustaz, kata dia, saya mau nikah Ustaz, tapi tidak satu pun yang setuju. Bapak saya tidak setuju, ibu saya tidak setuju. Tapi kata mereka, kami tidak setuju. Kalau kamu mau nikah, nikahlah, tapi kamu tanggung jawab sendiri, kami nggak peduli lagi. Ini gimana Ustaz? Saya nggak bisa. Kalau nggak nikah saya nanti khawatir dia tuh ke zina, ini dan segala macam. Saya tanya, kamu sekarang kerjanya apa? Belum kerja Ustaz. Terus ngapain sekolah? Terus nanti kalau nikah gimana? Membiayainya? Ya pokoknya nanti kalau udah nikah kerja nanti. Kayaknya gampang sekali. Nah, ini menunjukkan dia belum siap untuk itu. Kayak main-main aja. Pokoknya nanti kalau udah nikah ya kerja cari duit. Apa saja yang penting halal katanya. Saya katakan kepada dia, anak, kalau kamu memang serius mau nikah, kerjalah sekarang. Tunjukkan kepada orang tuamu bahwa kamu sanggup. Dan untuk membiayai, menafkahi keluargamu. Kalau sekarang belum bekerja, nunggu nanti sudah nikah, susah. Kecuali orang tuamu adalah orang-orang yang mau memang paham mengenai ini dan dia siap untuk membantu menyelamatkan agamamu, kesucianmu dengan membantu membiayai, memfasilitasimu. Ini lain lagi. Jarang orang tua yang seperti itu di zaman sekarang. Ya, jarang orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda dan dia yang mau membiayai. Karena orang tua kita umumnya kalau belum jadi orang belum boleh nikah. Maksudnya sudah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah mampu. Seberilah nasihat kepada dia. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya, nanti anak istri kamu, anak kamu makan apa? Jadi saya harus bagaimana Ustaz sekarang? Sekarang kamu fokus belajar menuntut ilmu, hadir di kajian-kajian, banyak menghafal Al-Quran,
dan bergaul dengan orang-orang yang taat, yang soleh, sering di masjid, rajin berpuasa sunat, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Hindari asbab-asbab yang bisa menjerumuskanmu ke dalam maksiat seperti zina dan lain-lain. Ya, jadi seperti tadi juga, kalau antum bisa menggabungkan antara menikah dengan menuntut ilmu, sanggup membiayai, menafkahi keluarga, karena orang tuamu misalnya tidak mendukungmu lagi untuk biaya hidup, maka silahkan. Tapi kalau rasanya belum sanggup, rajin-rajinlah menuntut ilmu dahulu. Fokus menuntut ilmu, bekal untuk dirimu kelak ketika engkau berkeluarga. Siapa tahu Allah memudahkan rezekimu karena rajin menuntut ilmu. Selesai belajar, selesai kuliah, nanti Anda bisa mengajar, Anda bisa jadi guru, atau terbuka peluang-peluang usaha-usaha yang lainnya, sehingga Anda siap untuk menikah. Saya dulu, ketika masih kuliah di Lipia waktu itu, tahun 94, ya, saya masuk Lipia 94, sudah niat mau nikah di Jakarta, kan godaannya di Jakarta, sudah niat. Tapi ngumpul uang nggak cukup. Waktu itu beasiswanya baru masih 60.000. Masya Allah. Nggak cukup. Sudah ngajar kursus ini, buat buka tempat kursus ini juga nggak cukup juga. Akhirnya nggak kesampaian. Akhirnya pas kuliah di Madinah, Allah berikan rezeki di situ mungkin ya. Akhirnya pas kuliah saya nikah di Madinah. Karena saya nggak mikirin kerja waktu itu lagi. Sudah ada, Allah mudahkan rezeki melalui Arab Saudi yang memberikan setiap bulannya. Akhirnya saya bisa nikah saya ketika itu. Jadi ketika kita ingin nikah ini, banyak hal yang kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Salah satunya bagaimana kita menafkahi keluarga kita dan tanggung jawab kita kepada mereka setelah nikah. Allahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Muhammad. Yakfi. Di luar tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apa hukumnya klaim BPJS setelah berhenti dan bekerja? Bagaimana hukum tersebut Ustaz? Antum Ustaz, saya nggak bisa jawab. Ustaz Abu Zubair yang jawab insyaallah. Iya. Fadhal Ustaz. Klaim BPJS setelah dia berhenti bekerja. Jadi sebenarnya BPJS ini kan sama seperti asuransi. Ya. Jadi setiap bulannya kita membayar preminya. Nah, tergantung akad dia sebenarnya, akad awal BPJS itu seperti apa. Tetapi umumnya akad BPJS sama, duit itu kan kita titipkan kepada orang itu sebenarnya, ya kepada institusi tempat kita bekerja itu. Dan sama dengan asuransi atau uang yang dititipkan di bank juga, itu kita tidak punya hak kecuali sebatas modal kita itu, premi yang kita bayar. Adapun laba selain kelebihan yang kita klaim setelah kita berhenti bekerja, kita berhenti sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu, lalu kita klaim selama mungkin 5 tahun. Kalau sebulannya berapa? Sebulannya misalnya 100.000, ya itulah, segitulah hak kita. Kelebihannya itu kalau sistemnya sama dengan sistem asuransi konvensional, ya akadnya itu adalah seperti uang yang dipinjam, dipakai oleh orang itu dan digunakan lagi, ya. Atau titipan pun yang kita titipkan ke situ, maka tidak ada laba keuntungan yang harus kita ambil. Karena laba keuntungan dari uang-uang seperti itu bisa jadi jatuh kepada maka ambil sebatas premi kita. Tapi nanti dikasih lebih Ustaz. Silakan Anda, kan Anda tahu jumlah uang Anda berapa. Kelebihannya nanti Anda bisa berikan, Anda tidak boleh, jangan dimakan. Anda bisa berikan untuk sosial, untuk perbaikan jalan-jalan di kampung Anda, ya, atau parit-parit di kampung Anda. Bahkan sebagian ulama, Hay'ah Kibari ulama di Mamlaka di Arab Saudi membolehkan uang-uang riba itu untuk fasilitas-fasilitas fakir miskin, panti asuhan, itu dibolehkan, ya, tetapi untuk sosial loh itu ya, bukan untuk dimakan pribadi. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya menerima uang tips dari pengangguran jika kita bekerja di suatu instansi? Kita menolak tapi tetap dipaksa, uang yang dalam bawahnya envelope. Sabu Zubair kan? Oh, tadi kan milik saya, dikasihkan beliau, sekarang miliknya beliau. Berarti dihadiahkan kepada antum. Fadal. Silakan. Fadal Ustaz.
Mengenai uang tips, jadi kalau seandainya di tempat kita bekerja, di sini para ulama menjelaskan ya, ada rincian pembahasannya uang tips. Kalau yang di tempat kita bekerja itu memang membolehkan, misalnya dia kerja di bengkel, atau di supermarket. Nah, yang punya perusahaan itu membolehkan anggotanya untuk mengambil fee yang wajar, ya itu silahkan, tidak ada masalah, karena itu dengan keridhaan orang yang punya perusahaan tempat dia bekerja, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau di situ memang tidak dibolehkan atau bahkan tidak ada pernyataan ridho dan diizinkan dari yang punya perusahaan tempat dia bekerja, maka memberikan fee itu sama seperti riswah. Ya, itu sama seperti riswah, sogokan. Hadiyatul umal ya. Hadiyatul umal. Kalau dalam istilah fikih di contemporer, hadiyatul umal. Nah, fee seperti itu mirip seperti yang terjadi kepada salah seorang pegawai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya pegawai yang ditugaskan untuk menarik zakat, dikirim ke daerah-daerah jahiliyah, orang yang menarik mengumpulkan zakat. Salah seorang sahabat itu hanya dia mengumpulkan zakat. Nah, ketika orang itu memberikan zakat, mereka juga memberikan hadiah. Ini adalah zakat kami, ini hadiah untukmu. Lalu dia pulang, dia serahkan zakatnya kepada Rasulullah SAW setelah dikumpulkan, dan dia sampaikan yang ini adalah hadiah untuk saya dari mereka. Rasulullah SAW tidur. Apa kata Rasulullah? Hala jalasta fi baiti ummik. Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah ibumu? Apakah hadiah itu datang kepadamu? Artinya dia dapat hadiah itu karena bekerja di situ. Kalau enggak, kan orang yang akan beri hadiah. Nah, hadiah-hadiah seperti ini atau bahasa riswah atau hadiyatul umal ini bisa menghilangkan, menggoyahkan loyalitas seseorang itu untuk bekerja dan membuatnya tidak adil kepada pelanggan-pelanggan. Akhirnya ketika dia melakukan pelayanan, dia hanya mementingkan dan melayani dengan baik orang yang memberikan tips tadi. Kalau enggak, Pak ini pelit, enggak usahlah diladeni, atau sekedarnya saja. Giliran orang yang sudah biasa memberi tips, wah ini enak, ini tipsnya besar ini, betul-betul dilayani. Ini akibat. Akhirnya amanah berkurang. Ini dampak-dampak buruk dari riswah dan hadiah. Apalagi kalau memang tidak diizinkan. Ya, jadi di sini ada ulama merinci. Tapi kalau yang bekerja kepada pemerintahan tidak boleh sama sekali. Yang bekerja di pemerintahan itu tidak boleh hadiah umal. Yang saya maksud dirinci oleh para ulama itu di perusahaan-perusahaan individu. Misalnya saya punya perusahaan, orang bekerja sama saya izinkan, silahkan, itu tidak ada masalah dengan keriduan saya. Tapi kalau tidak ada pernyataan boleh tidak boleh, tetap tidak boleh, kembali kepada hukum asalnya. Hadiyatul umal itu sama seperti ruswa atau riswah, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Untuk berbicara pada sore hari ini, mohon Ustaz closing statement. Baik. Jazakumullah khairan katsiran ala hudurikum, atas partisipasi antum semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan dari majelis ilmu yang berbahagia ini, dari Ustadzuna Abu Zubair Al-Hawari hafizahullah, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan beliau semoga diberi oleh Allah senantiasa kesehatan, kemudahan dalam berdakwah, dan juga tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada panitia yang mengadakan kegiatan ini dan seluruh yang ikut andil dan punya partisipasi. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah, nastafid minkum.